Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita kembali hadir dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita setiap subuh Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada subuh hari ini lanjutan pengajian tafsir kita masih membahas surah Yusuf, di mana pada kajian yang lalu kita sudah membahas dua ujian yang dihadapi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah ujian dengan saudaranya dengan penuh kedengkian. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian daripada istri pembesar Al-Aziz yang ada di Mesir. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak terbukti melakukan pelecehan terhadap istri Al-Aziz, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia mengatakan, qala rabbis sijanu ahabbu ilayya mimman yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara aku lebih suka daripada aku diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika terlepas daripada fitnah dan dia tidak terbukti, istri Al-Aziz mengatakan lebih baik penjara yang diperoleh oleh Yusuf demi untuk menutupi kesalahan istri Al-Aziz. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam pindah dari satu fitnah pelecehan ke fitnah yang ketiga, ujian yang ketiga Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah ujian di dalam penjara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita masih dalam surah Yusuf ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu sijana fatayan qala ahaduma inni arani a'saru khamran wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu
Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ke penjara bersama dengan dua pemuda, meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan siapa nama pemuda itu, lalu kedua pemuda ini menyampaikan mimpinya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang satu mengatakan, inni arani asiru khamra. Wahai Yusuf, aku bermimpi melihat diriku menjadi pemeras anggur. Wa qala al-akhar, dan yang satunya mengatakan, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Aku bermimpi melihat diriku membawa roti di atas kepalaku. Ta'kulu tayru minhu. Lalu roti yang ada di atas kepala saya itu dimakan oleh burung. Nabi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Coba takbir mimpi kami ya Yusuf, karena sesungguhnya kami melihat kamu minal muhsinin, pandai memberikan takbir mimpi. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu Yusuf berkata, qala la ya'tikum at-ta'amu turzakuna, tidak didatangkan makanan yang diberikan kepadanya illa na'batukuma bita'wili, selain aku menakwilkan kedua mimpi pemuda ini qabla ayyatikuma, sebelum ditatangkan kepada keduanya. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam ayat ini ternyata ada kaitannya mimpi dengan keimanan kita. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, demikianlah aku telah diajarkan oleh Tuhanku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan kaumku yang tidak beriman kepada Allah dan dia juga ingkar kepada hari akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa antara mimpi dengan keimanan kita itu ada kaitannya. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa mimpi orang yang beriman adalah hidayah, petunjuk. Bapak Ibu yang saya muliakan, mimpinya orang beriman adalah hidayah. Karena ada tiga kategori mimpi itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang pertama, mimpi yang dipengaruhi oleh jiwa kita. Jadi biasa ada keadaan kita di hari itu yang sangat berkesan, terbawa dalam mimpi. Itu adalah mimpi yang dipengaruhi oleh jiwa kita. Yang kedua, ada mimpi Bapak Ibu yang saya muliakan hanya mimpi kosong, tidak punya makna. Nah, ini yang biasa terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan yang ketiga, ada mimpi yang memang punya makna, petunjuk. Dan ini biasa diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengajari ta'wil mimpi. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau mau mengetahui takbir mimpi, memang ada kitabnya yang khusus yang dikarang oleh Ibnu Sairin. Di situ ada seorang ulama, Ibnu Sairin, menyusun takbirul ahlam, takbir mimpi bagi orang-orang yang beriman.
bisa merujuk ke situ, tapi tidak perlu kita terlalu meyakini, karena bisa saja mimpi itu terpengaruh dari jiwa, bisa saja itu mimpi hanya mimpi kosong. Bapak Ibu yang semuakan, lalu Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, bahwa aku mengikuti agama yang dibawa oleh bapakku Ibrahim, Ishak, Yakub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'in, kami tidak pantas untuk mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Zalika min fadli alaina wa 'alan nasi walakin aksaran nasi la yaskurun. Hal itu menjadi karunia bagi kami. Karunia dalam arti keimanan, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang membawa Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan tentang takbir mimpi. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa 'alan nasi, begitu juga manusia. Walakinna aksaran nasi la yaskurun, kata Nabi Yusuf, akan tetapi sebagian manusia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menasihati kedua pemuda ini, ya sahibai sijani arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul kahar. Wahai penghuni penjara, apakah dengan kamu menyembah Tuhan yang berbeda-beda? Dalam arti berhala-berhala, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu lebih baik bagi kamu daripada menyembah Allah yang Maha Esa dan lagi Maha Perkasa. Jadi Yusuf, Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun di dalam penjara, tetapi dia tidak lepas senantiasa mendakwakan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi-nabi, mulai daripada Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya Yusuf memberikan takbir mimpi tadi kepada kedua pemuda ini setelah dia menasihati, ya sahibai sijani amma ahaduma fayaski rabbahu khamra. Karena yang satunya tadi mengatakan, Yusuf, saya bermimpi menjadi pemeras anggur. Dengan pengetahuan Yusuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, adapun kamu nanti menjadi pelayan minuman anggur bagi si raja. Wa ammal akharu, adapun yang satu, fayuslabu fata'kulu tayru min ra'sihi. Yang satu ini yang melihat di atas kepalanya ada roti, dia membawa roti lalu dimakan oleh burung. Nabi Yusuf mengatakan, adapun kamu nanti akan disalib dan kepalamu akan dimakan oleh burung. Jadi satu selamat, satu disalib, dibunuh, dan kepalamu akan dimakan burung. Sama dengan mimpinya Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ketika akhir hayatnya Umar bin Khattab, dia bermimpi burung menggigit kepalanya, mencodok kepalanya. Umar bin Khattab sudah berfirasat bahwa saya akan dibunuh. Dan betul Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Umar bin Khattab dalam perjalanannya menuju ke masjid untuk sholat subuh, ternyata orang kafir Yahudi dia tebas lehernya Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini juga salah satu mimpi yang dimimpikan oleh Umar bin Khattab yang diabadikan dalam sejarah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, kudiyal amr,
bahwa telah ditentukan perkara ini, artinya Allah sudah mentakdirkan keduanya ini. Yang satunya akan selamat menjadi pelayan raja, yang satunya akan disalib dan dimakan burung oleh kepalanya. Nabi Yusuf mengatakan, "Qudiyal amru," telah ditentukan perkara ini, "allazi fi tastaftiyan," yang kamu berdua menanyakan kepadaku, kata Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya, wa qala lillazi sanna annahu najim minhuma, Nabi Yusuf meyakini bahwa ini yang nanti yang satu dengan mimpinya akan selamat dan menjadi orang dekatnya raja. Dia akan menjadi orang terdekatnya raja karena menjadi pelayan minumannya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada dia yakini bahwa dia akan selamat, "Uskurni inda rabbik." Kalau kamu nanti selamat dan menjadi pelayan raja, sampaikan keadaanku kepada tuanmu, kepada raja, bahwa aku ini dipenjara karena dipitnah. Jadi dia meyakini bahwa satunya akan selamat menjadi orang dekatnya raja, mengatakan, sampaikan ya keadaanku, uskurni inda rabbak, inda rabbik, sampaikan keadaanku kepada tuanmu nanti. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya muliakan? Fa'ansahu syaitan. Kalau di dalam tafsir penggunaan Pak itu Pak Bu, setelah disampaikan ada interval waktu tapi tidak terlalu lama. Kalau summa itu ada interval waktunya tetapi lama waktunya. Maka di sini Allah berfirman, fa'ansahu syaitan. Setelah disampaikan ini, lalu dia menjadi pelayan. Ternyata dia lupa apa yang disampaikan kepada Yusuf, bahwa sampaikan keadaanku kepada raja. Tapi apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitan. Syaitan menjadikan si pelayan ini tadi lupa menyampaikan keadaannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Falabisa sijni fi bid'i sinin. Maka Yusuf tinggal dalam penjara fi bid'i, dalam pengertian fi bid'i, dalam maknanya Pak Bu, bid'i itu artinya 3 sampai 9 tahun. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu tinggal dalam penjara antara 3 dan 9 tahun. Karena ketika penggunaan bid'i tidak menyebutkan berapa tahun lamanya, itu para mufassir memberikan interpretasi bahwa lama itunya tinggalnya 3 sampai 9 tahun. Sama seperti peristiwa kekalahan tentara Rum dari Persia dalam surah Ar-Rum. Sekira ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, gulibatir Rum, telah dikalahkan negeri Rum. Karena dulu itu Pak Bu ada 2 negara adidaya, yang pertama negeri Persia yang mewakili timur, dan negeri Rum yang mewakili Romania yang mewakili barat. Tapi ternyata gulibatir Rum, negeri Rum dikalahkan oleh negeri Persia. Fi adanal ardi, yang di daerah yang dekat, wa hum min ba'di galabihim sayuglibun. Setelah tentara pasukan Romawi dikalah oleh Persia, Allah mengatakan dia akan menang, sayuglibun, dia akan menang. Nanti juga Romawi akan menang fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Nah ternyata para ahli sejarawan menghitung berapa tahun interval waktunya kekalahan Romawi dari Persia. Ternyata pas 9 tahun Bapak Ibu yang saya muliakan. Setelah kekalahan baru Romawi menang dari Persia.
Inilah yang diberikan interpretasi para ulama bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam tinggal dalam penjara itu antara 3 sampai 9 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti pelayan ini mengingat Yusuf ketika si raja bermimpi. Jadi pelayan ini melupakan apa yang disampaikan Yusuf tentang keadaannya. Nanti dia ingat setelah raja menyampaikan mimpinya. Saya kira ini mimpinya si raja sangat kita sudah kenal. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijam. Si raja bermimpi bahwa saya telah bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, ya'kuluhunna, dimakan oleh sab'un ijabun, 7 ekor sapi betina yang kurus. Dia tanya, karena waktu itu para pembesar raja mereka mengatakan dirinya ahli mimpi. Lalu raja mengatakan, coba takbir mimpi saya kalau kamu mengetahui tentang mimpi, takbir mimpi. Apa kata pembesar? Qalu ada gaso ahlamin, itu hanya mimpi-mimpi kosong. Menurut ahli tafsir mimpinya si raja, dia mengatakan ada gasu ahlam, itu hanya mimpi-mimpi kosong, kami tidak mampu memberikan ta'wil. Barulah diingat si pelayan ini bahwa dulu aku ketika di penjara ada orang yang namanya Yusuf memberikan takbir mimpi saya dan betul takbirnya. Makanya dia mengatakan kepada si raja, parsilun, Pak Arsilun, utus saya untuk menemui dia. Aku mengetahui ada orang di penjara yang mampu memberikan tabir mimpi. Maka diutuslah pelayan ini untuk menemui Yusuf dalam penjara. Lalu dia mengatakan, Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf orang yang jujur. Artinya apa yang kau telah takbirkan mimpi saya ternyata betul. Ayyuhas siddiq, coba takbirkan mimpi ini. Si raja bermimpi dia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dan dia juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Kira-kira apa mimpinya, apa takbirnya ya Yusuf? Saya kira riwayat ini sangat masyhur Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana Yusuf memberikan takbirnya bahwa akan datang selama 7 tahun negeri ini akan masyarakatnya menanam tanaman gandum yang subur dan bisa menghasilkan yang baik. Maka jangan dihabiskan ketika menghasilkan 7 tahun ini hasil panen. Karena kenapa? Akan datang 7 tahun sab'un shidad, 7 tahun gersang, tidak mendapatkan hasil illa qalil, hanya sedikit. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu setelah itu gersang datang hujan yang lebat yang menjadikan negeri ini akan subur kembali, orang-orang akan memetik anggurnya. Disampaikan kepada raja, lalu raja mengatakan, wa qala al-maliku tunibi, coba datangkan itu yang kamu katakan yang mampu memberikan takbir mimpi. Falamma ja'ur rusul qala arji ila rabbik, setelah datang utusan pelayan itu kepada Yusuf, Yusuf dulu mengatakan, kalau saya dipanggil raja, tanya dulu bagaimana keadaannya wanita yang telah melukai tangannya itu, yang memotong tangannya. Lalu raja menanyakan kepada perempuan yang telah melukai tangannya, dia mengatakan, hasya lillahi ma'alimna alaihi min su', maha sempurna Allah yang kami tahu bahwa Yusuf itu tidak memiliki sedikit pun keburukan.
Waqala imra'atul aziz, maka istri Al-Aziz baru mengakui. Dia mengatakan, al-an hasal haq, hasal haq. Sekarang sudah jelas yang benar. Akulah yang merayu Yusuf alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam mendapat kepercayaan kepada raja, ternyata ini konsep daripada seorang pemimpin yang terbaik. Kata Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku bendaharawan negara, karena sesungguhnya aku hafiz, mampu memelihara amanah, alim, dan punya pengetahuan tentang itu. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk menempatkan seseorang pada tempatnya, lihat apakah dia memiliki sifat amanah. Yang kedua, apakah dia memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya itu. Memilih seorang pemimpin tentu mempunyai pengetahuan tentang kepemimpinan. Memilih seorang guru tentu memiliki pengetahuan tentang guru. Dan seterusnya dan seterusnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah konsep yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa untuk menempatkan seseorang, tempatkanlah dengan dua catatan. Yang pertama, hafiz, mampu menunaikan amanah. Yang kedua, alim, dia tahu tentang pekerjaan yang akan dikerjakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam selamat dari berbagai cobaan-cobaan dan dia menjadi bendaharawan negara. Barulah keluarganya kembali kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, rukun semua bersama dengan saudara-saudaranya dan orang tuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah sekelumit daripada peristiwa yang terjadi, ujian-ujian yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang intinya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, tentu dia akan melihat kesabaran kita, karena kesabaran itu ternyata menjadikan seseorang lebih matang, baik itu berbuat ataukah itu berpikir, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri pengajian kita ini, tentu kalau ada yang ingin bertanya, untuk itu kami beri kesempatan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang telah diterangkan tadi itu menggugah kita semua. Satu proses kepemimpinan yang terjadi pada zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kondisi sekarang ini Pak Ustaz sangat jauh dari apa yang kita lihat. Katakanlah Yusuf itu dipenjara karena fitnah. Sekarang ini fitnah memfitnah sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Seseorang mungkin memfitnah temannya karena ingin jabatan. Seseorang akan memfitnah saudaranya karena ingin sesuatu. Ini barangkali mengancam kehidupan kita, khususnya umat Islam ke depan. Apalagi dalam era politik itu kita sudah saling memfitnah. Ini yang barangkali menjadi perhatian kita Pak Ustaz. Setiap saat mungkin bisa diberikan siraman-siraman rohani kepada masyarakat kita, sehingga apa yang terjadi sekarang ini, apalagi dalam era pemilihan bupati, kita sudah saling memfitnah. Ini hukumnya barangkali perlu dipertegas, karena kadang bukan perbuatannya orang dikatakan dia begitu. Dia memberikan uang,
dia bisa jadi bupati karena ada uang, padahal tidak, misalnya. Itu yang membuat kita, moral masyarakat kita sekarang ini sangat terancam ke depan kalau ini berlangsung terus-menerus. Saya kira itu Pak Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasannya nanti. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Betul memang Bapak Ibu yang sebelahkan, fitnah itu lahir dari kedengkian. Tidak akan lahir fitnah itu melainkan dasarnya adalah kedengkian. Kita lihat dalam peristiwa Nabiullah Yusuf alaihissalam, dari kedengkian itu lalu melahirkan fitnah. Fitnah itulah yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat Bapak Ibu yang sebelahkan. Saya sering berikan gambaran, sesempurna-sesempurnanya seseorang tetap itu difitnah. Bagaimana baginda Rasulullah SAW Bapak Ibu yang semuliakan, dalam bimbingan Jibril, dalam bimbingan wahyu, tapi ternyata juga difitnah. Di Madinah itu Pak Bu, ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul tidak pernah merasa tenang melihat baginda Rasulullah. Setiap hari pekerjaannya dia hanya mencari apa kesalahannya Muhammad, dan dia tidak dapati kesalahannya. Lalu dia pindah ke istrinya. Makanya kalau biasa orang tidak dapatkan kesalahan suaminya itu pindah ke istrinya. Dia cari kelemahannya, oh didapat. Suatu ketika Aisyah dalam perjalanan dengan baginda Rasulullah, dia terlupakan dalam perjalanan. Dalam kesendiriannya datang sahabat yang terlambat bawa kuda, lalu dinaikkan Aisyah dalam kuda masuk ke Madinah. Maka seluruh orang-orang munafik, tukang fitnah bercerita, Aisyah bukan wanita yang suci. Aisyah itu adalah wanita yang suka dibawa-bawa orang. Dan ini fitnah menyebar. Ini bahayanya itu Pak Bu. Kalau fitnah yang sudah menyebar, seakan-akan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dan ini yang terjadi pada baginda Rasul. Sampai Nabi 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamarnya. Nanti Jibril datang menyampaikan, Muhammad, apakah kamu juga percaya omongan-omongan orang di Madinah? Kata Rasulullah, ya Jibril, kalau kau sudah katakan sama saya, maka baru saya percaya. Sudah hampir saya percaya, karena seluruh orang Madinah sudah mengatakan demikian. Kata Jibril, Muhammad, itu adalah berita hoas, fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba bayangkan Pak, orang yang terbaik diakui dunia, dan Allah atas bimbingan Jibril masih difitnah. Tapi dia mengatakan, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membalas? Kalau kau mengatakan ambil sekarang Abdullah bin Ubay bin Salul, saya akan ambil, saya akan culik malam ini. Kata Rasulullah, sabar, ini kuncinya Pak. Makanya bisa kita lihat orang-orang yang difitnah, apakah dari segi pilkada atau pemilu dan sebagainya, lalu dia bersabar, tenang, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang semuliakan, kalau dia dicaci maki, dia tidak membalas, dia diam saja, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan pilih dia, mengangkat derajatnya sebagaimana Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita culik malam ini? Ini orang yang suka memfitnah. Kata Nabi, jangan, sabar. Tapi ternyata itu bahayanya Pak Bu, mohon maaf, saya sering sampaikan di pengajian, bahaya ini fitnahnya. Orang yang suka fitnah hoas, penyebar hoas, yang pertama ternyata akan diberikan penyakit tidak ada obatnya. Dan ini terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kena penyakit, tidak ada satu pun, tidak ada yang mampu mengobati, dan tidak ada obatnya. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul mengungsi keluar kota Madinah karena dia sudah malu.
penyakitnya semakin hari tambah. Dan ternyata yang kedua, orang yang suka menyebar fitnah di akhir kehidupannya itu Pak Bu, dia akan jatuh miskin. Coba lihat, perhatikan. Yang pertama diberikan penyakit tidak ada obatnya. Yang kedua di akhir hayatnya dia akan jatuh miskin. Abdullah bin Salul, dia meninggal dalam keadaan biarpun pembeli kain kafan dia tidak miliki. Maka dia utus anaknya menghadap kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon, orang tuaku meninggal, saya meminta pembeli kain kafan. Tapi Nabi Tapabu, orang yang sabar, difitnah tidak membalas, dia kasih uang untuk pembeli kain kafan. Cebet ni kapang ini, hai hari naga buruntu mendri ko boleh selalu tapura mu fitnahnya si di kampus, si di kota Madinah lo si komilo di okuidi. Tapi deh baginda Rasulullah memberikan. Setelah diberikan datang lagi permintaan kedua, ya Rasulullah, saya melihat ini tidak ada orang yang mau melayani orang tua saya. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang munafik kalau meninggal itu orang-orang mukmin kadang tidak tertarik hatinya untuk melayani. Itu gerakan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada orang munafik. Tidak tertarik jiwanya orang untuk melayani. Lalu datang lagi, ya Rasulullah, saya mohon kamu datang melayani orang tua saya karena tidak ada orang yang mau melayani. Datang lagi baginda Rasulullah. Permintaan yang ketiga, ini yang bahaya, orang yang suka memfitnah, penyebar hoas. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu digambarkan dalam surah At-Taubah. Hati-hati kita yang suka memfitnah, menyebar hoas. Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah itu kepentingan pilkada, pemilu presiden kemarin, atau kepentingan jabatan, itu Allah mengatakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Muhammad, kau minta ampunkan ini orang ini yang penyebar fitnah, atau tidak minta ampunkan, ataukah kau minta ampunkan 70 kali? Maka inilah doa yang pertama dan terakhir ditolak baginda Rasulullah Pak. Nabi itu kalau doanya selalu diijabah, tapi dalam sejarah inilah doa yang ditolak, doanya baginda Rasulullah. Ketika dia mengadahkan tangannya ke atas memohon ampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah mengatakan, kau minta ampunkan atau tidak mengampunkan, Allah tidak akan mengampuni dia. Kenapa? Karena kenyataannya di luarnya hanya beriman, tapi di dalamnya zalika bi annahum kafaru billahi wa rasul. Di dalamnya ingkar, memusuhi kamu Muhammad. Dia suka mencela kamu, dia suka memfitnah kamu, dia suka menyebar hoas. Ini yang bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka tiga ganjaran yang bisa didapat di dunia orang-orang yang penyebar hoas, penyebar fitnah. Yang pertama, ditimpakan penyakit yang tidak ada obatnya. Yang kedua, dia akan jatuh miskin. Yang ketiga yang lebih bahaya, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sering saya sampaikan, baik itu waktu sebelum pilkada Bapak Ibu yang saya muliakan maupun setelah pilkada, supaya kita menahan diri, jangan suka fitnah memfitnah, jangan suka menyebarkan berita hoas yang tidak jelas. Makanya Allah mengatakan, inja'akum fasikum binabain. Allah sudah memberi gelar orang-orang penyebar fitnah itu adalah orang fasik. Kata Allah, fatabayyanu, perjelas dulu. Kalau ada berita yang datang dari orang-orang yang penyebar hoas, perjelas, jangan langsung terima bulat-bulat. Sekira itulah ganjaran yang bisa didapat oleh penyebar hoas dan penyebar fitnah. Mudah-mudahan insyaallah Kabupaten Pindrang kita ini setelah pilkada Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersatu kembali, bergandengan tangan membangun Pindrang
Jangan dikotak-kotakkan hanya karena perbedaan pilihan, jangan dikotak-kotakkan karena hanya perbedaan partai, jangan dikotak-kotakkan karena yang satu mananya, yang satu yang tidak, sehingga yang satunya mencela, yang satunya tidak. Oleh sebab itu mari kita berdagang dengan tangan membangun Pindrang yang punya pengetahuan tentang agama, bangun Pindrang dengan spiritualnya, yang punya pengetahuan tentang pertanian, bangun Pindrang dengan pertaniannya dan lain sebagainya, sehingga insyaallah Pindrang bisa menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera dalam lindungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sebelahkan, karena siang sudah datang, mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamati ahlu mantika Pindrang wa ruhasaiha wa su'amaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.